Kesorotan lainnya, saudara, sidang kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar hari ini. Kubu terdakwa Irjen Teddy Minahasa menghadirkan saksi ahli meringankan. Agenda sidang hari ini berfokus pada pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Teddy Minahasa, yakni psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Menurut rencana, setelah mendengarkan keterangan saksi ahli, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai terdakwa. Sebelumnya dalam sidang Senin lalu, ahli digital forensik dan ahli hukum pidana menilai kutipan percakapan WhatsApp yang dijadikan bukti oleh jaksa melanggar Undang-Undang ITE dan prosedur penyidikan perkara. Lebih lanjut, lebih lengkap informasi terkait kasus ini yang juga sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari sana. Tifal, apa tujuan kubu Teddy menghadirkan ahli psikologi forensik dalam sidang kali ini? Keterangan apa saja yang menarik dan ada fakta-fakta yang mengejutkankah hari ini dari sidang? Fokusnya adalah mendalami analisis psikologi forensik sehubungan dengan percakapan antara terdakwa Teddy Minahasa dengan terdakwa kasus serupa, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Barat Dodi Prawiranegara. Keduanya kalau kita ingat dalam surat dakwaan dan beberapa kali persidangan dihadirkan ini menjadi bukti dalam kasus jual beli narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Ini menjadi barang bukti hasil sitaan dari Polres Bukit Tinggi saat itu. Dari 5 kg tersebut pun permintaan juga disampaikan lewat percakapan WhatsApp antara kedua terdakwa ini. Tadi sempat diupayakan penggalian informasi ini dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa kepada ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril yang dihadirkan pada hari ini. Tadi dari anggota tim penasihat hukum Antoni Jono sempat menghadirkan dua konstruksi ataupun juga dua visual percakapan antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawiranegara. Perbedaannya untuk visual pertama, percakapan yang kalau kita ingat dalam percakapan itu adalah permintaan Teddy Minahasa mengganti barang bukti dengan terawas, bukan tawas secara spesifik tapi terawas begitu, dalam kurungnya adalah untuk bonus para anggota. Nah, dalam percakapan itu Dodi membalas siap tidak berani jenderal. Nah, dalam visual pertama ini dinyatakan ataupun juga ditampilkan kutipan percakapan tanpa emotikon atau tanpa emoji. Sementara pada visual kedua ini menghadirkan kutipan yang sama namun dengan tambahan emoji atau emotikon. Tadi ditanyakan apa yang bisa ditangkap dari analisis ahli psikologi forensik soal percakapan ini. Apakah kemudian bisa dinilai ada upaya perencanaan dalam transaksi jual beli narkoba, kemudian adakah criminal intent atau niat melakukan tindak pidana ataupun juga melakukan tindak kejahatan dari percakapan itu. Untuk visual pertama, menurut Reza Indragiri sudah terang bahwa ada niatan untuk melakukan tindak pidana. Tapi untuk visual yang kedua dengan tambahan emotikon dalam percakapan antara kedua terdakwa ini, ia tidak bisa menilai itu. Kenapa? Karena dalam hukum atau dalam proses pidana ataupun juga proses penegakan hukum di negara kita tidak ada referensi khusus, referensi spesifik yang bisa menganalisis soal makna dari emotikon tersebut yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Nah, hal lain juga yang ditegaskan oleh Reza Indragiri dalam percakapan itu, baik emotikon maupun juga secara tekstualnya atau teks percakapan antara satu orang dengan orang lain, ini tidak bisa dilepaskan konteksnya sehingga ini butuh analisis lebih lanjut. Maka kemudian saat ditanyakan oleh tim penasihat hukum apakah ini bisa dimaknai bahwa ada criminal intent di balik percakapan itu, ia tidak bisa menjelaskan secara detail ataupun dia tidak bisa memastikan hal itu. Hal lainnya juga digali oleh tim penasihat hukum ataupun juga dari proses persidangan kali ini sehubungan dengan makna perintah dari Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara. Tadi dijelaskan masalah teori superior order defense, masalah bagaimana perintah atasan itu kepada bawahan ini bisa terkonstruksi sedemikian rupa dalam skala teoretiknya begitu, dalam skala teori psikologi forensik. Dan hal lain juga yang ditekankan masalah bagaimana sesuatu itu bisa diukur tergantung dari proses dari upaya merencanakan suatu tindak kejahatan. Proses pendalaman keterangan masih terus dilakukan oleh dari tim penasihat hukum terdakwa maupun juga dari jaksa penuntut umum. Karena giliran pertama tadi sudah digali informasinya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Radi. Baik, terima kasih Tifal. Laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.